Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom saudara. Kabar saudara pagi ini? Senang sekali kembali berjumpa dalam doa pagi kita di dalam teduh saudara. Kita baru saja merayakan hari Natal ya saudara, dan beberapa hari lagi kita akan masuk dalam tahun yang baru. Saya berdoa biar kita terus berpengharapan di dalam Tuhan, terus pegang teguh janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai hari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami dalam setiap musim hidup kami. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak pernah sendirian karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Pagi hari ini kami rindu menaikkan pujian sembah kami yang terbaik kepada Tuhan. Berkenanlah kiranya Tuhan menerima setiap pujian kami, sembah kami yang kami naikkan dengan segenap hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan
Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kami kuat karena Engkau. Kami mampu bertahan, kami mampu berdiri sampai dengan saat ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kami kuat, bukan karena gagah kami, tapi karena Engkau Allah Immanuel. Kau ada bersama dengan kami, senantiasa menyertai kami, senantiasa mengasihi kami, mencurahkan kasih-Mu bagi setiap kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami, bekerjalah, jamah setiap kami, ubahkan setiap kami, sehingga kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan saudara. Hari ini saya akan kembali menyampaikan renungan saudara, masih lanjutan dari yang kemarin ya saudara. Saya masih berbicara mengenai Immanuel. Hari ini saya berikan judul renungan saya, Immanuel, bukti kita tak pernah sendiri. Saudara, seringkali dalam hidup ini ya, ketika kita ada dalam pergumulan, atau mungkin ketika keadaan kita biasa-biasa aja ya saudara, kita punya doa yang mungkin kita ingin Tuhan jawab iya gitu ya saudara. Ada keinginan-keinginan yang kita ingin Tuhan kabulkan dalam hidup kita. Seringkali kita lebih fokus sama jawaban doa kita. Bener gak saudara? Kita seringkali lebih fokus sama apa yang jadi keinginan kita, sampai kita lupa ada sebuah hal yang lebih penting, jauh lebih penting daripada jawaban doa kita. Ada hal yang jauh lebih penting dari apa yang kita inginkan dalam hidup ini, yaitu kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kehadirannya adalah hadiah terindah yang bisa kita terima saudara dalam hidup ini. Seringkali kita lupa bahwa penyertaannya, kehadirannya itu jauh lebih berharga daripada jawaban doa yang kita inginkan. Kehadirannya akan membawa damai sejahtera yang tidak bisa kita dapatkan dari dalam dunia ini. Kita akan baca firman Tuhan saudara, masih sama seperti kemarin, Matius 1 ayatnya yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Hari ini saya masih akan bicara tentang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Natal adalah sebuah deklarasi saudara, bahwa kita tidak pernah sendirian. Kelahiran Yesus bagi kita, kelahiran Yesus ke dalam dunia ini mendeklarasikan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Dia memilih tinggal di antara manusia, menjadi sama seperti manusia. Karena dia mau mengatakan,
kepada kita bahwa Engkau tidak pernah sendiri. Saudara, kalau seorang anak kecil ketika mereka tidur, lalu mungkin satu saat mereka mengalami mimpi buruk ya saudara, yang sangat buruk, lalu mereka nangis gitu ya saudara, terbangun menangis. Apa sih yang mereka butuhkan, apa yang akan mereka cari? Tentu yang akan mereka cari adalah kehadiran orang tua mereka saudara. Dan ketika mungkin ayahnya atau ibunya hadir dan mulai menemani dia, di situ pasti dia akan tenang kembali dan dia akan bisa tidur lagi saudara, bisa terlelap lagi walaupun dia habis mengalami mimpi yang sangat buruk saudara. Sama dengan kehidupan kita, apapun situasi yang kita alami, apapun keberadaan kita saudara, musim apapun yang sedang kau alami hari ini, sebetulnya yang kita butuhkan kehadiran Tuhan, dan kehadirannya lebih dari cukup dalam hidup setiap kita. Karena kehadirannya itu tadi saya katakan akan membawa damai sejahtera bagi kita. Kehadiran Tuhan, kehadirannya itu sendiri saja tuh bahkan sudah menenangkan hati kita ya saudara ya, ketika kita mungkin ada di tengah badai, ada di tengah tantangan, di tengah pergumulan. Tetapi ketika kita menyadari betul bahwa kita tidak sendiri, kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan punya kedamaian, kita akan punya ketenangan di dalam hati kita. Seringkali itu kita bingung sendiri ya saudara, karena kita merasa kita sendiri. Seringkali kita jadi bingung karena kita merasa nggak ada yang mengerti saya. Kita merasa kita ditinggalkan mungkin sama manusia, atau mungkin orang yang selama ini kau andalkan, manusia yang kau andalkan selama ini, koneksi yang kau andalkan selama ini meninggalkanmu, dan kau jadi kebingungan sendiri. Sehingga kita lupa bahwa ada seorang pribadi yang sangat berkuasa, yang sangat ajaib, yang luar biasa, itu senantiasa ada bersama dengan kita. Hari ini biar menjadi pengingat bagi setiap kita saudara, bahwa dia bukan Allah yang jauh, bukan Allah yang tidak dapat terjangkau saudara, tapi dia Allah yang dekat. Bahkan lebih daripada itu, dia Bapa yang mengasihi setiap kita. Dan hari ini dia mau katakan kepada setiap kita, dia mau masuk, mau menjumpai kita, bahkan ke dalam ruang dalam hidupmu yang mungkin kau rasa masih berantakan, ke dalam ruang di dalam hidupmu yang kau rasa sangat gelap saudara. Mungkin ada rahasia-rahasia yang kau simpan sendiri begitu rupa, ada pengalaman-pengalaman buruk di masa lalumu yang menghantuimu dan kau simpan itu rapat-rapat, tidak izinkan orang lain tahu, tidak izinkan bahkan Tuhan untuk bekerja. Tapi hari ini Tuhan katakan, aku Allah Immanuel, dan dia mau menjumpai engkau. Bukan hanya menjumpai, dia mau memulihkan keadaan setiap engkau. Ke tengah hidup yang masih jauh dari kata sempurna, ke dalam hati yang sedang lelah, ke dalam hati yang terluka, ke dalam kehidupan yang penuh dengan kesedihan, dia mau menjumpai engkau dan dia mau memulihkan engkau. Bahkan ke dalam situasi yang masih belum selesai, dia mau menolong engkau. Hari ini mungkin kau merasa sendiri di dalam pergumulanmu, kau merasa tidak ada yang mengerti engkau, kau merasa tidak ada yang bisa menolong engkau. Tapi biar Natal di tahun ini mengingatkan setiap kita, menegaskan sebuah hal yang tidak pernah berubah, bahwa engkau tidak pernah sendirian, dan tidak akan pernah sendirian, sebab ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Ada Allah yang berjalan bersama dengan engkau, menemani engkau, mendengarkan engkau, menguatkan engkau. Bahkan dia ada di sini, dia dekat, dan dia senantiasa menyertai setiap kita. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan.
Pagi hari ini saya rindu berdoa bagi setiap saudara, bagi engkau yang sedang menantikan jawaban doamu. Mungkin sudah bertahun-tahun kau menantikan jawaban doamu, tapi mungkin sampai dengan saat ini Tuhan masih berkata tunggu. Mungkin sampai dengan saat ini Tuhan masih belum berkata iya. Saya mau berdoa buat saudara, biar Tuhan terus memberikan kekuatan bagi engkau. Biar Tuhan terus melimpahkan engkau dengan kasih-Nya. Biar kehadirannya lebih dari cukup di dalam hidupmu. Biar di masa-masa penantian ini, biar di masa-masa yang sulit yang sedang kau hadapi, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan yang sedang kau hadapi, biar kau boleh mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupanmu. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang sedang menanti Tuhan, yang sedang ada di persimpangan jalan Tuhan, yang sedang ada di dalam ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, kecemasan Tuhan. Hari ini mau berdoa biar ada kekuatan yang baru dari Tuhan, biar ada hikmat yang dicurahkan dari Tuhan, ada kasih-Mu yang dicurahkan, dilimpahkan dalam kehidupan setiap mereka, memampukan mereka untuk tetap kuat, memampukan mereka untuk terus bertahan, setia dalam setiap proses yang ada Tuhan, dan mereka boleh setia sampai akhir mengiring Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mau berdoa Tuhan, bawa setiap kami sehingga semakin hari Tuhan kami terus mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan, di bawah semakin memahami, semakin selaras dengan apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, genggam erat tangan kami, peluk erat kami Tuhan, dekap erat kami, sehingga kami boleh terus dimampukan melewati kehidupan ini hari demi hari bersama dengan Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, yang mau berdoa pagi hari ini juga untuk setiap umat-Mu yang sedang terbaring sakit, yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka Tuhan. Kiranya mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Oleh bilur-bilur-Mu, setiap sakit penyakit kami sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini terima mujizat dari Tuhan. Hari ini terima kesembuhan dari Tuhan mengalir. Percaya Kau menerima kesembuhan mujizat itu dari Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, yang mau berdoa juga untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi finansial mereka, dengan bisnis, usaha mereka Tuhan. Kau buka jalan bagi mereka Tuhan. Berikan hikmat-Mu bagi setiap mereka Tuhan, untuk mereka bisa melihat pintu-pintu yang Tuhan bukakan dalam hidup mereka. Biar bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Walaupun saat ini mungkin kami belum mengerti, tapi kami mau tetap percaya, karena kami tahu rancangan Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kami. Mau berdoa juga Tuhan, curahkan kasih-Mu untuk setiap keluarga yang ada, setiap mereka yang sedang bergumul dengan keluarga mereka Tuhan, dengan anak-anak mereka, dengan suami, dengan istri Tuhan, bukan dengan keluarga besar mereka Tuhan. Hamba mau berdoa hari ini, kasih Tuhan dicurahkan, dilimpahkan dalam kehidupan setiap umat-Mu, memulihkan mereka, merestorasi, pemulihan terjadi di dalam setiap keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Kami siap menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang mengasihi kami itu senantiasa ada bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini saudara dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan. Saya berdoa dan saya percaya kekuatan yang baru dari Tuhan senantiasa dilimpahkan bagi setiap kita. Buat saudara yang punya permohonan doa yang rindu didoakan, saudara dapat tuliskan dan kirimkan melalui DM Instagram saya. Saya rindu berdoa buat saudara. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam teduh selanjutnya. Tuhan Yesus berkati kita. Shalom.